Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam ini saya bersama Bang Heri. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang sikap percaya diri. Nah, dan beliau orang yang aktif di dalam organisasi, dia pengalamannya udah begitu luas lah dalam berorganisasi, dalam berpublic speaking. Nah, jadi kita akan belajar bersama Bang Heri. Oke, saya mau cerita dulu sebentar bahwa memang kepercayaan diri itu memang penting di mana-mana, di dunia kerja atau di kehidupan sosial atau di organisasi. Memang orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan ada semacam level yang luar biasa gitu dari orang-orang yang tidak percaya diri. Jadi kita akan belajar sama-sama kepada beliau. Nah, saya mau nanya Bang. Oke. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Abang. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Heri Harmawan, biasa dipanggil Bang Her, dan saat ini saya stay di Kota Tangerang ya. Kebetulan malam ini sedang diskusi nih sama Bro Oka di malam-malam yang sunyi. Semakin sunyi semakin ramai isi kepala ya. Benar sekali. Kita diskusi. Oke, malam ini kita akan berbicara soal percaya diri ya. Iya. Gimana? Oke, menurut Abang itu bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita di hadapan umum gitu? Di saat misalnya di dunia kerja kita disuruh untuk ngomong di depan umum, bagaimana agar kita itu bisa percaya diri gitu? Oke. Pertama gini, percaya diri itu sangat penting ya, apalagi di zaman sekarang gitu kan, di zaman yang serba digital ya, serba di mana-mana orang bisa bikin video, foto dan yang lain dan diupload ke sosmed. Tanpa kita punya rasa percaya diri, rasanya nggak mampu orang bersikap begitu gitu kan, melakukan hal-hal begitu, melakukan hal yang produktif. Belum lagi sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan secara freelance gitu, dan itu juga membutuhkan rasa percaya diri. Nah, bagaimana sih cara kita meningkatkan rasa percaya diri itu? Pertama tentunya ya kita memang harus punya pengetahuan ya, pengetahuan dan pengalaman. Nah, pengetahuan ini akan membantu kita semakin menguatkan rasa percaya diri, karena kita kayak punya bekal gitu loh, punya pegangan. Jadi ketika kita dihadapkan dengan situasi apapun, kita tidak panik lagi, karena di kepala kita sudah ada amunisi itu gitu loh, tinggal nanti actionnya. Kemudian ya pengetahuan saja nggak cukup kan, tetap harus ada jam terbang, harus ada pengalaman. Oke. Jadi harus berani memberanikan diri ketika ada di forum-forum gitu kan, ketika kita sedang bertemu orang, ya kita SKSJ aja gitu loh. Karena pada intinya kan memang kita dari di dunia ini hidup ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu isinya komunikasi gitu. Dan komunikasi itu perlu dengan percaya diri. Bagaimana bisa kita mengungkapkan isi kepala kita tanpa punya rasa percaya diri? Oke, ya benar sekali. Nah, oke, pertanyaan yang selanjutnya Bang, bagaimana istilah itu kita itu kan ini ketemu sama orang baru kan gitu. Nah, bagaimana istilah itu kita dengan percaya diri gitu kan bisa akrab dengan orang yang mungkin belum kita kenal itu. Terkadang kita istilahnya minder gitu kan, apalagi orang itu bisa dibilang pengetahuannya jauh lebih luas dari kita merasa minder gitu. Nah, bagaimana untuk kita bisa percaya diri untuk menghadapi orang-orang yang baru kita temui? Oke, siap. Ini mungkin menjadi problematika anak-anak sekarang ya, ketika bertemu dengan orang-orang yang baru yang belum dia kenal, dia udah jiper duluan, apalagi udah denger orang itu expert gitu ya, yang ibaratnya jauh di atas dia gitu. Yang pertama menurut saya gini sih, pertama kita harus menempatkan posisi dan terimalah diri kita apa adanya. Jadi kita harus siap dulu gitu loh dengan konsekuensi yang ada. Jadi kita akui saja bahwa kita punya kelemahan. Jadi ketika misalnya ada orang yang membahas tentang kelemahan kita sudah selesai di bidang itu gitu. Artinya kita udah selesai dengan masalah pribadi kita. Nah, dengan begitu kepercayaan itu akan tumbuh.
kita sudah tidak lagi takut dikatakan misalnya bodoh gitu kan. Ya karena kita memang merasa bodoh. Ya. Kita tidak lagi misalnya ditakutkan dengan tuduh miskin. Ya udah kita akui memang miskin gitu kan. Okay. Terus kita juga nggak marah lagi ketika bisa dianggap jelek sama orang gitu. Ya memang muka kita mungkin jelek juga gitu kan. Jadi hal-hal begitu juga kita sudah oke lah gitu ketika misalnya Oka nanti dihadapkan dengan orang-orang, ya udah memang gue begini apa adanya kok. Gue hitam ya hitam, memang orang mau ngomong hitam juga ya gue biasa aja gitu loh. Nah, itu pertama. Yang kedua, ketika bertemu dengan orang itu juga kita biasakan diri bahwa kita tidak ingin menyaingi mereka loh gitu. Kita di sini bertemu itu bukan untuk bersaing, tapi untuk ngobrol, diskusi gitu kan, mendengarkan sering-sering pengalamannya gitu kan. Jadi di situ juga lebih kita mengkosongkan gelas kita lah ya gitu. Nah penyakitnya orang-orang sekarang itu kadang kebanyakan terlalu senang berbicara gitu tapi nggak mau mendengarkan. Padahal seni mendengarkan itu yang sangat penting. Ini penyakit orang-orang yang kadang senang ngomong juga kayak gitu menurut gue ya. Nah yang ketiga adalah bahwa kita bisa percaya diri itu ketika kita juga ada rasa pengen berkontribusi lebih. Contoh, ketika kita dalam suatu forum, ya forum misalnya isinya yang lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, kebanyakan orang nggak mau berbicara itu karena dia nggak punya keinginan untuk berkontribusi di dalam forum itu. Yang pada akhirnya dia status itu saja. Tapi kalau misalnya Oka ada keinginan, gue juga pengen ngomong kepada isi kepala gue di sini. Pasti di situ ada gitu kan, ada kemauan, ada keberanian, speak up, seperti itu sih. Jadi 3 hal tadi. Pertama, kita harus menerima diri kita dulu apa adanya. Yang kedua, anggap yang ada di sekelilingnya itu adalah teman seperjuangan. Jadi namanya kita menganggap mereka teman, artinya kita sudah menjudge mereka itu positif. Tidak takut lagi kita disalahkan, dijudge di gimana gitu kan. Karena kita menganggap wah ini kawan seperjuangan kita nih gitu kan. Ini bukan musuh kita. Beda loh ya. Benar. Bertemu dengan musuh dengan kawan perjuangan. Benar. Yang ketiga, kita pengen punya kontribusi lebih gitu di dalam forum itu. Makanya kita banyak omong, menyumbangkan itu, memberanikan diri dari betul. Tanpa punya rasa percaya diri, sepintar apapun yang ada di isi kepala kita, itu orang mana tahu bro. Benar. Jadi ini sangat penting sekali untuk gua gitu. Wow, keren banget gitu kan. Ya kita mendapatkan ilmu lah dari Bang Heri. Nah, dan yang terkadang yang jadi persoalan sekarang itu banyak anak muda istilahnya tuh fokus kepada HP gitu, apalagi kan ada orang yang istilahnya di sekitarnya dia fokus sama HP, jadi untuk berdiskusi dan bertemu dengan orang yang baru gitu kan, padahal itu peluang, siapa tahu kan mendapatkan relasi dari situ kan. Nah, apa pesan untuk kita ini sebagai anak muda, bagaimana itu kan kita itu bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita gitu kan, apalagi sekarang fokus main HP gitu kan, padahal banyak loh yang kita dapat kalau kita diskusi dengan orang-orang yang baru yang kita kenal itu. Bagaimana sarannya untuk kita? Oke ya, memang ini tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa saat ini di zaman era homo digitalis gitu, yang bayi baru lahir saja udah kenal dengan handphone. Ini memang sangat sulit untuk dihindari kalau misalnya kita tidak jeli dan tidak punya kemauan yang tinggi, terutama ketika kita bertemu dengan orang-orang yang apalagi orang-orang yang introvert ya, yang pemalu gitu kan, malu-malu tapi malu sebenarnya. Beda dengan orang-orang extrovert yang memang antusias ketika bertemu dengan orang baru. Saya termasuknya mungkin dia bilang introvert sih enggak juga ya, extrovert juga ya sedang lah. Jadi kayak seneng juga gitu ketemu dengan orang-orang yang baru gitu kan, kayak sharing pengalamannya. Menurut saya gini sih ya, masalah handphone ini memang menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan saat ini ketika bertemu dengan orang baru. Karena benar tadi kata Oka bahwa ketika bertemu dengan orang baru itu kan kesempatannya kita belum tentu datang 2 kali. Benar. Iya benar. Nah kita juga harus tahu teman-teman bahwa fungsi handphone itu sebenarnya buat apa sih? Nah kadang-kadang sekarang itu fungsi handphone kebalik gitu. Dia itu fungsi handphone itu bisa mendekatkan yang jauh malah menjauhkan yang dekat. Waduh. Iya kan? Iya, benar-benar. Dengan anak-anak itu malah pada cuy asik-asik semua gitu kan, semuanya asik-asik. Padahal banyak loh pengalaman yang bisa kita gali, ide yang bisa kita saling tukar ketika bertemu dengan orang gitu. Jadi
memang kita harus belajar tentang adab sih. Gitu. Adabnya bertemu dengan orang itu ketika orang berbicara ya perhatikan. Benar. Karena nggak bakal masuk kalau misalnya lu belum membuka hati dulu gitu loh, membuka pikiran dulu. Nah, cara membuka hati dan pikiran itu gimana? Ya fokus dong. Jangan fokus ke handphone. Kayak kalau gitu nggak masuk apa yang diomongin orang lain. Benar. Seperti itu. Yang kedua ya memang belajar dulu dari pengalaman ya. Mungkin ketika kita senang berbicara dengan orang lain, kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi mempunyai rasa empati gitu. Rasa empati dan mungkin sensitivitas kita juga lebih tinggi lah, lebih peka. Terhadap Contoh nih, Oka misalnya sering ngobrol sama orang. Terus ketika Oka ngobrol, temennya Oka aja ngobrol ini asik main handphone. Oka kan nggak enak kan? Benar. Nggak enak banget tuh ngobrol kayak dikacangin begini. Nah, nanti suatu saat ketika Oka bertemu dengan orang lain, pasti Oka nggak mau kayak gitu. Benar, jadi belajar. Iya, benar. Karena Oka sudah merasakan itu. Gitu. Begitupun dengan rasa percaya diri dan public speaking, itu juga sama menurut saya. Beda ya, orang yang sering berbicara di depan umum, itu pasti dia lebih bijaksana. Lebih mau mendengarkan orang berbicara biasanya, karena dia tahu posisinya gitu loh. Bahwa ketika dia berbicara depan umum, terus tiba-tiba misalnya audiens itu ada yang ngomong atau asik-asik berbicara, itu mengganggu fokus sekali. Benar, wow. Iya kan? Makanya ketika dia menjadi pendengar, pasti dia menjadi pendengar yang baik gitu. Karena dia tahu rasanya orang yang di depan ngomong itu terganggu kalau ada yang ngomong lagi. Makanya banyak kan di channel-channel YouTube, terus di TikTok juga ada orang yang ketika misalnya dia berbicara memaparkan materi, ada yang ngobrol marah tuh. Karena memang mengganggu, bisa-bisa konsentrasi yang berbicara itu ngeblank gitu. Karena yang di depan itu pressure-nya tinggi banget ya. Udah mah dia misalnya harus menghadapin orang banyak, belum lagi dia harus percaya diri, terus tiba-tiba banyak yang ngobrol kiri kanan kan itu mengganggu sekali gitu. Seperti itu sih. Jadi balik lagi ke adab dan pengalaman. Pengalaman itu akan membuat kita semakin dewasa. Oke, ya. Waduh, saya setuju banget gitu kan apa yang disampaikan oleh Bang Heri, bagaimana kita istilah itu bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari situ kan dengan komunikasi itu akan ada rasa empati, dan juga dari pengalaman kita bisa belajar bagaimana di saat kita ngomong di depan umum dan ada orang yang istilah itu tidak mendengarkan kita atau ngobrol sama teman yang lain gitu, itu mungkin jadi pelajaran penting, gak enak seperti semacam itu. Jadi kita harus bisa belajar dari pengalaman. Oke. Mungkin untuk di sesi ini itu aja dulu ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar kami terus berkarya dan bisa memberikan edukasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, bro. Oke.